Alhamdulillah beliau kemarin memang sempat dirawat di rumah sakit karena pembengkakan jantung. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah sehat kembali ya. Karena memang sebelum beliau ditangkap itu, beliau tuh baru saja sembuh dari penyakit beliau gitu loh. Jadi mungkin karena beliau terlalu kelelahan, nah terus kemudian beliau tiba-tiba tanpa bagibu lagi, tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan adalah penistaan agama. Alhamdulillah kemarin kami sudah mendaftar di PN Jakarta Selatan. Ya, insya Allah Kemarin tuh hari Senin. Ya. Senin tanggal 6 ya. Jadi memperadilkan penangkapan yang dianggap biasa menurut hukum ya. Penangkapan dan penahanannya tentu. Penahanannya juga, karena kan ya. dia itu sekarang statusnya sebagai tersangka. Ya. Kalau saya pikir mestinya hukum tidak seperti itu, gitu loh. Harus berdasarkan faktanya bagaimana gitu loh, Pak Edi ya. Sementara kalau beliau ini kan, beliau menyampaikan materi yang sekarang jadi persoalan itu adalah di masjid, gitu loh, di masjid Jenderal Sudirman, ya. Jadi beliau tuh tidak tahu kalau itu direkam, lalu bahkan diedarkan, itu nggak tahu beliau. Ini orang kece sekali ya, ditangkap malah dada-dada dan mengatakan semoga bangsa Indonesia sadar. Jadi aneh juga karena dia sendiri namanya adalah Muhammad ya. How come dia kemudian melakukan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus penghinaan agama Islam ya. Jadi memang ya ada perbedaan mendasar apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece ini dengan yang lainnya. Kalau Muhammad Kece ini memang by intention ya, jadi tidak semacam katakanlah ada momen tertentu kepleset ngomongnya, enggak, karena dia membuat YouTube sendiri ya, yang dia produksi sendiri. Jadi memang ada perencanaan sebelumnya terhadap apa yang ingin dia sampaikan ya. Mereka yang menolak kerasulannya dicap sebagai orang kafir. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh jihad. Bukan lempar bom ISIS, OSOS, USUS. Lempar bom lari, Abdullah lempar bom yang mati Ibrahim, jihad illalillahi. Di Medan kemarin ada kan begitu? Di Pekanbaru polisi Islam dibantai mati, dilempar bom mati, kafir tepuk tangan, haleluya. Sama-sama Islam berkelahi. Berhasil kafir. Makanya kalau mau fanatis berilmu supaya luas. Jangan radikal. Kalau nggak radikal nggak usah beragama. Munafik. Kita capek, musuh kita lebih capek. Kita sakit, musuh kita lebih sakit. Artinya Allah memberikan satu obat kepada kita, obat kelelahan kita, obat kejenuhan kita, obat ketakutan kita. Artinya ayat ini memberikan pesan, kalau kau takut melawan musuhmu, musuhmu lebih takut melawan kamu. Kalau kamu merasa capek melawan musuh, musuh lebih capek melawan kamu, saudara. Dan di penutup ini ingin saya sampaikan, kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir. Babak baru perlawanan Yahya Walloni, tersangka penodaan agama. Penceramah Muhammad Yahya Walloni ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada Kamis 26 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama.
Yahya Waloni melakukan perlawanan secara hukum dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapan dirinya sebagai tersangka. Hari ini, Senin 20 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Muhammad Yahya Waloni. Sidang perdana dengan agenda penanggalan pihak-pihak yang berperkara, yakni Yahya Waloni sebagai pihak permohonan. Dan Mabes Polri, Ceki Baris Krim Polri sebagai termohon. Kuasa hukum Yahya Waloni, Abdul Al-Katiri, mengatakan dasar hukum pihaknya mengajukan pra-peradilan yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga peradilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai pintu masuk upaya paksa dan lainnya seperti penangkapan, penahanan maupun penyitaan. Dikatakan kliennya dijadikan tersangka dan ditangkap tanpa ada pemanggilan dan pemeriksaan pendahulu seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP maupun Peraturan Kapolri atau Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam petitum permohonan pra-peradilannya, Yahya Waloni meminta Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonannya, menyatakan tidak sah permohonan, tidak mempunyai ketentuan hukum, mengikat surat perintah penyidik nomor SPK Sidik 1895/2021 di Tipis Sidar tanggal 17 Mei 2021. Majelis Hakim diminta menyatakan tidak sah penetapan status tersangka, penangkapan serta penahanan terhadap permohonan Yahya Waloni, serta meminta pemulihan nama baik pemohon. Pihak Mabes Polri belum memberikan komentar terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan Yahya Waloni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah akan hadir atau tidak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Agro Yuwono dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono yang sudah dihubungi via pesan instan WhatsApp belum merespon pernyataan terkait sidang pra-peradilan tersebut. Yahya Waloni dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramahnya, Yahya Waloni menyampaikan Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Terkait pemilik akun YouTube Tridatu belum dikabulkan penahanan. Kabak Penum Divisi Humas Polri Komdes Polisi Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi Selasa 31 Agustus yang lalu mengatakan pihaknya masih mendalami kepemilikan akun tersebut. Babak baru perlawanan Yahya Waloni tersangka penodaan agama. Penceramah Muhammad Yahya Waloni ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada Kamis 26 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Yahya Waloni melakukan perlawanan secara hukum dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapan dirinya sebagai tersangka. Hari ini, Senin 20 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Muhammad Yahya Waloni. Sidang perdana dengan agenda penanggalan pihak-pihak yang berperkara, yakni Yahya Waloni sebagai pihak permohonan. Dan Mabes Polri, Ceki Baris Krim Polri sebagai termohon. Kuasa hukum Yahya Waloni, Abdul Al-Katiri, mengatakan dasar hukum pihaknya mengajukan pra-peradilan yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga peradilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai pintu masuk upaya paksa dan lainnya seperti penangkapan, penahanan maupun penyitaan. Dikatakan kliennya dijadikan tersangka dan ditangkap tanpa ada pemanggilan dan pemeriksaan pendahulu seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP maupun Peraturan Kapolri atau Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam petitum permohonan pra-peradilannya, Yahya Waloni meminta Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonannya, menyatakan tidak sah permohonan, tidak mempunyai ketentuan hukum, mengikat surat perintah penyidik nomor SPK Sidik 1895/2021 di Tipis Sidar tanggal 17 Mei 2021. Majelis Hakim diminta menyatakan tidak sah penetapan status tersangka, penangkapan serta penahanan terhadap permohonan Yahya Waloni, serta meminta pemulihan nama baik pemohon. Pihak Mabes Polri belum memberikan komentar terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan Yahya Waloni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah akan hadir atau tidak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Agro Yuwono
dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Dia sudah dihubungi via pesan instan WhatsApp belum merespon pernyataan terkait sidang pra-peradilan tersebut. Yahya Woloni dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramahnya, Yahya Woloni menyampaikan Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Terkait pemilik akun YouTube Tridatu belum dikabulkan penahanan. Kabak Penum Divisi Humas Polri Komdes Polisi Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi Selasa 31 Agustus yang lalu mengatakan pihaknya masih mendalami kepemilikan akun tersebut.